Halo Sobat Ruang Kepala, pernah nggak melihat ada orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kegiatan yang kurang produktif dan kurang bermanfaat, tapi di sisi lain ada juga orang yang sibuk banget berkarya, berprestasi, dan ikut aktif organisasi sana-sini. Bedanya sederhana, apakah mereka memiliki ruang untuk berkembang atau tidak? Selamat datang di podcast Ruang Kepala BNN Kabupaten Cilacap. Ruang di mana kita akan membahas informasi dan inspirasi tentang generasi muda yang produktif dan positif. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Ketua OSIS SMA Negeri 1 Cilacap yang baru saja meraih juara umum di ajang OSIS Awards 2026. Ada Kak Kenzi di sini. Halo Kak Kenzi. Halo. Boleh dikenalin dulu, perkenalan diri dulu silahkan. Ya, saya perkenalkan nama saya Nadif Kenziandaru, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Cilacap, sekaligus Ketua OSIS Atajaya SMA Negeri 1 Cilacap. Oke, Kak Kenzi, terima kasih banyak ya udah hadir di podcast Ruang Kepala hari ini. Lagi sibuk apa nih Kak Kenzi akhir-akhir ini? Kebetulan OSIS sekarang lagi mempersiapkan dua event. Yang pertama event perayaan Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional, dan satu lagi ada event internal siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilacap. Kalau dari saya pribadi sih ada kesibukan di organisasi lain gitu ya. Saya itu ikut lomba LKBB namanya. LKBB Oke, itu lomba ketangkasan baris berbaris. oke. Itu organisasi SMA Negeri 1 Cilacap juga namanya Pastara, itu emang bergerak di bidang PBB gitu, upacara dan lain sebagainya. Jadi emang saya lagi sibuknya itu dan mempersiapkan event internal siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilacap gitu. Oke, jadi lagi sibuk tapi masih bisa menyempatkan hadir. Terima Iya. kasih banyak untuk berbagi sama Sobat Ruang Kepala yang nanti akan menonton podcast ini. Waktu pertama kali tahu bahwa OSIS SMA Negeri 1 Cilacap itu berhasil meraih juara umum di ajang OSIS Award 2026, reaksinya Kak Kenzi seperti apa sebagai ketua OSIS? Yuk. Kalau saya sendiri sih ngerasa sangat bersyukur dan senang bahwa OSIS SMA Negeri 1 Cilacap bisa naik kancah yang lebih besar di Kabupaten Cilacap, bersandingan dengan SMA, SMK di Kabupaten Cilacap yang jumlahnya lumayan banyak. Dan di situ saya juga belajar banyak hal baru karena menurut saya itu juga bukan sekedar perlombaan sih, karena saat juara pun itu ada sesi speech dari juara umum. Kemarin saya itu speech dan saya menyampaikan itu uh, acara ini tuh bukan sekedar perlombaan siapa yang lebih baik, tapi di situ juga studi banding bisa dibilang sih, karena kan itu di setiap sekolah itu memperlihatkan setiap proker-prokernya masing-masing, dan ada beberapa kejuaraan-kejuaraan yang masih belum didapatkan SMA Negeri Cilacap kayak OSIS teraktif dan lain sebagainya. Berarti kan menurut saya itu masih ada proker-proker yang bisa ditambahkan oleh OSIS SMA Negeri Cilacap. Wah, keren banget. Berarti di ajang itu juga bisa saling belajar Iya, ya, betul saling bisa banget. mengambil apa yang positif dari sekolah lain gitu ya. Berarti itu momen yang sangat memorable, tidak Iya, terlupakan betul ya. banget. Dan pencapaian tersebut juga tidak mudah. Pasti juga banyak sekali usaha yang ada di belakangnya ya. Eh, bisa apa OSIS SMA Negeri 1 Cilacap bisa jadi juara pasti juga butuh usaha yang tidak mudah gitu. Boleh cerita nggak Kak Kenzi, pertama kali ikut OSIS itu ceritanya gimana sih? Kok bisa tertarik ke ikut organisasi OSIS? Kalau saya sendiri tuh sebenarnya alasannya simpel sih, karena saya itu pengen punya teman selain yang ada di kelas gitu. Oke. Karena saya tuh dulu kelas 1 itu orangnya introvert lah bisa dibilang. Nah, jadi saya mikir kalau saya kayak gini pasti cuman nggak ikut apa-apa, pasti Mm-mm. kenalnya cuma anak-anak yang di kelas. Nah, saya mikir mungkin ikut ekskul atau organisasi lah. Loh, saya milihnya OSIS gitu. Dimana akhirnya beneran saya bisa ketemu banyak teman-teman di luar kelas, bahkan kakak kelas dan di kelas. Oke, selama proses menjadi anggota OSIS nih ya, Kak Kenzi, pernah nggak kayak ngerasa, aduh capek banget ya, apalagi kan sekolah Iya. juga belajar, udah gitu prokernya banyak Mm. ya OSIS, belum juga Kak Kenzi ikut organisasi yang lainnya juga. Pernah nggak ngerasa, aduh udah aja deh, capek banget gitu, pernah nggak ngerasa gitu? Pasti pernah sih. Pasti pernah ya. Iya. Terus apa yang membuat nggak apa-apa sabar dulu, yang bisa apa yang ngebuat Kak Kenzi itu tetap bertahan di OSIS itu apa? Kalau aku sendiri sih karena pasti ada hasil yang bakal dicapai sih, karena eh, kita tujuan capek-capek itu juga ada tujuannya, entah Mm-mm. bikin eventnya sukses atau kita meraih prestasi lain sebagainya gitu.
Kalau momen tidak terlupakan atau momen paling menantang selama join di OSIS ada nggak? Udah pasti itu di event terbesar kami OSIS yaitu Kresta Mandala Bakti. Heeh, Itu adalah event ulang tahun SMA Negeri Cilacap oke. yang diselenggarakan isinya itu banyak kegiatannya, ada perlombaan, ada juga kemarin tuh ada talk show sama alumni, terus Mhm. juga ada kegiatan sosial, kegiatan lingkungan, dan ada kegiatan puncak yang kita happy-happy lah di situlah kemarin ngundang guest star. Oke, berarti memang organisasi OSIS ini bukan cuma sekedar tempat atau tempat ngumpul doang, Iya. tapi berarti di OSIS ini juga Kak Kenzi dan teman-teman bisa belajar, berproses, mencoba hal-hal baru, berkomunikasi dengan hal baru, dan orang-orang baru juga yang mungkin tidak didapatkan kalau tidak join OSIS ya, Iya. Kak Kenzi ya. Oke, menarik sekali. Nah, menurut Kak Kenzi, sebenarnya OSIS ini berperan seperti apa sih di sekolah? Kenapa harus ada OSIS di sekolah? Kalau di OSIS SMA Negeri Cilacap itu Mm-mm. ada berbagai seksi bidang yang dimana itu tujuannya menghidupi setiap unsur-unsur sekolah. Jadi ada beberapa seksi yang ada di bidang kerohanian, ada yang di bidang ekskul dan lain sebagainya. Jadi kita tuh bisa dibilang mencegah setiap unsur di SMA Negeri Cilacap itu mati lah. Karena kita kan membuat proker untuk ekskul, membuat ekskul itu lebih hidup, lebih rajin dan lain sebagainya. Jadi tidak ada ekskul yang tidak jalan lagi. Jadi kita selalu berusaha menjalankan unsur-unsur di SMA Negeri 1 Cilacap. Oke, berarti memang menurut Kak Kenzi, OSIS itu memang membuat siswa itu jadi lebih produktif dan positif ya Iya. pastinya ya. Ada nggak kegiatan di OSIS SMA Negeri 1 Cilacap yang benar-benar nyata nih berdampak ke siswanya jadi lebih positif, lebih produktif, ada nggak? Kalau dari saya sendiri itu ada kegiatan yang sangat menarik itu baru di CMB yaitu pelepasan tukik dan bersih-bersih pantai. Tukik itu bayi penyu di mana kita Mm-mm. melepaskan 200 ekor. Dan itu menurut saya sangat mengedukasi siswa-siswa SMA Negeri 1 Cilacap terkait konservasi penyu. Di mana kita ditemani oleh Badan Penangkaran Penyu dari mulai bagaimana penyu itu bertelur lalu dirawat oleh Badan Penangkaran dan lain sebagainya. Berarti memang kalau misalkan kita mengisi waktu luang kita untuk hal-hal yang lebih positif dan produktif, maka peluang kita untuk memikirkan hal-hal yang negatif itu akan semakin kecil Iya, ya Kak benar. Kenzi ya. Nah, menurut Kak Kenzi, kenapa sih orang yang atau generasi muda yang aktif di organisasi bisa lebih kuat untuk tidak terpapar hal-hal yang negatif atau punya ketahanan diri yang lebih bagus? Menurut Kak Kenzi seperti apa? Kalau menurut saya sendiri tuh karena kegiatan organisasi itu menyibukkan diri dan itu menurut saya menjauhkan kita juga dari hal-hal yang negatif. Apalagi kalau kita itu sangat enjoy ya ke kegiatan organisasi itu dan ketemu teman-teman yang emang bisa diajak untuk bercerita dan kita tempat untuk ya, bersantai, berkumpul. Karena menurut saya itu emang yang dicari dari kesibukan itu adalah berinteraksi, bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Seperti itu. Nah, ini penting Kak Kenzi. Berarti memang kesibukan yang positif itu bisa jadi benteng alami ya buat kita agar nggak kepengaruh sama hal-hal yang negatif gitu. Karena memang kalau kita memiliki aktivitas yang lebih produktif, lingkungan yang suportif, karena kalau kita ikut organisasi yang positif, berarti kan teman-temannya kan juga pasti punya pemikiran yang positif Betul. juga. Terus juga kita punya tujuan yang jelas, nggak kepikiran lagi tuh sama Iya, hal-hal yang negatif ya, betul. karena lingkungannya juga semuanya berpikiran positif. Dan kalau kita kaitkan lebih jauh lagi nih Kak Kenzi, benteng alami seperti ini juga bisa menjauhkan generasi muda khususnya untuk tidak terlibat pada kenakalan-kenakalan remaja yang tidak bisa Iya, dipertanggungjawabkan, terutama betul. juga penyalahgunaan narkoba. Boro-boro mikirin narkoba ya, Iya, mikirin hari ini mau belajar apa, besok kegiatannya gimana juga udah benar. pusing, ya kan? Nah, jadi ini bisa jadi benteng alami biar generasi muda juga nggak rentan nih jadi korban penyalahgunaan narkoba. Oke. Oke, Kak Kenzi pernah nggak sih punya pengalaman, mungkin diri sendiri, Kak Kenzi sendiri, atau temennya, atau lingkungannya, yang berubah menjadi lebih positif sejak ikut OSIS? Pernah punya cerita nggak? Kalau mungkin dari diri saya Iya, sendiri ya. oke. Kalau dari saya sendiri sih, saya itu jadi lebih berani buat ketemu orang lain, orang baru lah terutama.
Dimana saya juga bisa berani ke sini untuk ngikutin podcast ini, dan juga saya merasa itu lebih berpikir kritis lah karena ikut organisasi ini karena kita dituntut dan dipaksa untuk terus berpikir dan tidak boleh lengah lah istilahnya. Jadi menurut saya sih emang mengubah pola pikir banget, dan untuk teman saya sendiri sih juga saya melihat banyak perkembangan seperti itu, di mana berpikir kritis itu sangat sering ditemukan di organisasi karena kita terus dituntut dan dipaksa untuk berpikir tentang kegiatan-kegiatan kita seperti itu. Berpikir di luar dari out of the box gitu ya, di luar dari kebiasaan gitu ya. Oke. Mau nggak mau harus bisa berarti gitu ya. Jadi Kak Kenzi berarti setuju bahwa OSIS ini adalah ruangnya Kak Kenzi untuk bisa berkembang ke arah yang lebih positif ya. Sehingga Kak Kenzi dan teman-teman juga yang join OSIS juga jadi berpikir berkali-kali nih kalau mau melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri ya. Karena udah sejauh ini, udah seribet ini dan sepusing ini menyiapkan proker dan belajar di sekolah, kok malah pakai narkoba misalkan gitu kan, kayak sia-sia banget dong apa yang udah dilakukan selama ini. Oke, Kak Kenzi, kalau misalkan Kak Kenzi bisa bicara dengan semua pelajar yang nantinya akan melihat podcast ini, apa yang mau Kak Kenzi sampaikan? Dari saya untuk para remaja-remaja di luar sana, untuk menghindari hal-hal negatif, dari saya itu carilah kesibukan yang emang kalian sukai dan kalian senangi dengan lingkungan yang suportif dan juga positif. Karena menurut saya sendiri tuh yang dicari dari kesibukan ini adalah kalian bersosialisasi dan berteman, berkomunikasi dengan teman-teman baru dan teman-teman yang akan kalian temui di luar sana. Jadi carilah teman dan lingkungan yang baik karena itu sangat mempengaruhi pergaulan kita. Baik, terima kasih Kak Kenzi atas waktunya, atas sharingnya. Semoga bisa menginspirasi semua generasi muda yang nanti akan menonton podcast ini. Amin. Sukses terus ke depannya. Amin. Terima kasih sudah main-main ke BNN Kabupaten Cilacap. Selamat sekali lagi atas pencapaiannya. OSIS SMA Negeri 1 Cilacap bisa jadi juara umum di ajang yang tidak mudah ya, yang melibatkan seluruh sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Selamat. Semoga ke depan SMA Negeri 1 Cilacap, khususnya OSIS, bisa lebih berprestasi, bisa mencapai banyak sekali pencapaian-pencapaian yang lebih keren lagi. Terima kasih atas ceritanya, inspirasinya. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan Kak Kenzi di kesempatan yang lebih menarik lagi, dengan pencapaian yang lebih luar biasa lagi. Karena sekarang Kak Kenzi kelas 11 ya. Nanti lagi persiapan untuk melanjutkan mau kemana nih setelah SMA gitu ya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih Kak Kenzi. Iya. Sobat Ruang Kepala, dari obrolan hari ini bersama Kak Kenzi kita bisa belajar bahwa remaja yang memiliki ruang untuk berkembang akan memiliki benteng alami yang bisa menghindarkan dari hal-hal negatif dan lebih siap menghadapi tantangan. Karena ketahanan diri tidak datang secara tiba-tiba, itu adalah dibentuk dari bagaimana kita melakukan aktivitas sehari-hari dan bagaimana kita berpikir positif setiap harinya. Isi waktumu dengan hal yang bermanfaat, temukan lingkungan yang positif, dan jadilah generasi muda yang lebih produktif dan berprestasi. Sampai jumpa di podcast Ruang Kepala selanjutnya.